Apa kabar sahabat YouTube? Bertemu lagi bersama saya di channel Sarwani AB. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing tentang persyaratan monetisasi. Mungkin teman-teman sudah tahu apa saja sih persyaratan monetisasi. Tetapi ada teman-teman yang mungkin baru membuat YouTube dan baru monetisasi, itu masih tidak tahu apa saja persyaratan monetisasi. Syarat monetisasi itu dibagi dua. Ada syarat monetisasi saat kita menjadi partner YouTube dan ada syarat monetisasi untuk menerima pembayaran atau menerima gaji dari YouTube. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya mohon kepada teman-teman yang menonton video ini agar bisa memberikan masukan atau saran kepada saya tentang channel ini ataupun tentang video-video yang ada di channel ini. Saya akan coba menanggapinya, apapun saran dan masukan teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu channel ini untuk lebih baik ke depannya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya. Syarat monetisasi sebagaimana yang kita ketahui itu sekarang itu ada 3. Nah, yang pertama itu 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dan 10 juta viewers. Sebenarnya ada tambahan di bawahnya itu verifikasi identitas, tidak melanggar pedoman komunitas. Nah, itu adalah syarat monetisasi tahap pertama untuk kita bisa bergabung jadi partner YouTube. Nah, setelah kita mencapai semua itu tadi, 1000 subscriber, 4000 jam tayang, maupun 10 juta pada yang short, verifikasi identitas sudah, tidak ada pelanggaran di channel teman-teman, maka teman-teman akan melewati namanya tahap 1, 2, dan 3 untuk mendaftar. Setelah teman-teman mendaftar, tunggu beberapa hari, mungkin ada yang 1 minggu atau bahkan ada yang cuman 24 jam itu sudah dapat notifikasi bahwa channelnya sudah diterima menjadi partner YouTube. Nah, apakah berakhir di situ teman-teman? Jadi nggak berakhir di situ teman-teman. Masih ada tahapan persyaratan yang harus teman-teman penuhi lagi. Yang pertama itu yaitu setelah teman-teman diterima menjadi partner YouTube, teman-teman harus mengumpulkan $10. $10 pertama. Untuk $10 ini bagi channel-channel itu berbeda-beda, ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Untuk saya kemarin itu sekitar 1 minggu teman-teman. Mungkin ada juga teman-teman yang saya lihat teman-teman ada yang sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai sekarang mungkin ada 5 atau 6 bulan belum mencapai $10. Jadi tergantung channel teman-teman. Kalau ada video di channel teman-teman itu yang mungkin lagi rame atau banyak penontonnya, nah bisa jadi video itu yang nanti yang akan tercapai $10-nya teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa yang $10 itu adalah yang dihitung di Google AdSense teman-teman, bukan di YouTube Studio. Kebanyakan teman-teman yang baru monetisasi itu mengira $10 itu di YouTube Studio teman-teman. Jadi yang dihitung itu adalah dari Google AdSense, karena kita sekarang sudah berurusan dengan Google AdSense bukan dengan YouTube-nya. Jadi kita tunggu saldo di YouTube Studio kita itu masuk ke Google AdSense. Biasanya masuknya itu tanggal 9 sampai tanggal 12. Teman-teman tunggu aja. Nah, tahap kedua setelah teman-teman mendapatkan $10 pertama, yaitu teman-teman verifikasi identitas. Nah, verifikasi identitas ini teman-teman bisa menggunakan KTP, SIM, atau paspor. Biasanya banyak kendalanya teman-teman verifikasi identitas ini. Selalu gagal, error, dan lainnya. Usahakan ketika teman-teman verifikasi identitas menggunakan KTP, usahakan KTP itu jangan kepotong atau KTP-nya jangan blur. Usahakan sejelas mungkin tulisannya itu bisa terbaca oleh Google-nya. Apabila dengan KTP teman-teman nggak bisa atau masih gagal, gunakan SIM. Nah, kalau SIM juga nggak bisa, gunakan paspor. Saya kemarin itu sekitar 4 kali untuk memoto KTP itu baru bisa berhasil terkirim teman-teman. Nah, setelah teman-teman verifikasi identitas dan KTP, teman-teman itu akan menerima notifikasi bahwa PIN teman-teman itu dikirim. Nah, PIN itu fungsinya untuk verifikasi alamat nanti teman-teman. Jadi setelah teman-teman verifikasi identitas, PIN dikirim. Nah, untuk PIN ini itu berbeda-beda setiap channel. Ada yang cepat, juga ada yang lambat. Bahkan ada yang 1 tahun belum datang-datang PIN-nya. Jadi untuk PIN ini teman-teman harus rajin mengecek ke kantor pos, karena PIN itu dikirim ke kantor pos. Nah, kuncinya ketika teman-teman verifikasi identitas, jangan salah memasukkan kode pos teman-teman. Karena PIN itu dikirim lewat pos. Jadi teman-teman harus tahu berapa sih kode pos di daerah teman-teman. Harus teman-teman cek betul-betul kode posnya, jangan sampai salah. Takutnya nanti PIN-nya nyasar ke kantor pos yang lain karena kode posnya salah. Setelah PIN itu yang pertama itu dikirim, belum datang ke tempat, ke alamat teman-teman atau ke rumah teman-teman, teman-teman bisa request PIN yang kedua. Satu kali request itu 1 bulan teman-teman jaraknya. Jadi
teman-teman bisa request 3 kali, berarti 3 bulan. Nah, di bulan keempat apabila PIN itu belum juga datang, teman-teman bisa request PIN secara manual atau menghubungi tim YouTube lewat chat yang ada di aplikasi YouTube Studio. Teman-teman bisa chat langsung tim bantuan YouTube di YouTube Studio bahwa teman-teman sudah request 3 kali PIN tapi belum datang. Nanti akan dikirim PIN secara online. Nah, yang ketiga, setelah PIN datang, teman-teman harus memasukkan PIN itu di bagian verifikasi alamat. Nanti teman-teman harus verifikasi alamat menggunakan PIN tersebut. Nah, setelah teman-teman memasukkan PIN, maka nantinya teman-teman itu akan disuruh terakhir itu verifikasi rekening bank. Nah, verifikasi rekening bank, setelah teman-teman itu masukkan data bank, rekening bank, nama pemilik bank, teman-teman masukkan, maka nanti teman-teman itu akan dikirimkan nominal transfer percobaan dari Google AdSense sebanyak 3 digit. Biasanya itu di bawah Rp500 teman-teman, dikirim oleh Google AdSense. Nah, setelah teman-teman mendapatkan transferan dari Google AdSense tadi di bawah Rp500, teman-teman cek betul-betul. Di situ ada pilihannya nanti di verifikasi rekening. Nah, setelah teman-teman verifikasi rekening selesai, nah, apakah sudah selesai tahap persyaratan untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube? Belum, teman-teman. Setelah verifikasi rekening, teman-teman ada satu lagi yang terakhir yang harus teman-teman tunggu, yaitu $100 pertama. Syarat Google AdSense untuk bisa ditransfer ke bank yaitu harus $100 atau paling sedikit 1.300.000. Nah, ini juga bervariasi, ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung banyak penonton atau enggak di video kita atau di channel kita, teman-teman. Ada yang mendapatkan $100 itu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun baru dapat $100. Itu untuk gajian pertama itu paling kecil 1.300.000. Nah, itu tadilah teman-teman beberapa tahapan persyaratan monetisasi di channel. Jadi bagi teman-teman, jangan berharap ketika membuat channel setelah monetisasi itu gajian, itu enggak, teman-teman. Harus melewati tahapan-tahapan yang panjang bagi kita untuk bisa mendapatkan gaji atau penghasilan dari YouTube. Yang penting teman-teman bersabar, tetap semangat kontennya. Apalagi teman-teman yang belum monetisasi, berjuang terus untuk memenuhi syarat monetisasi. Banyak cara untuk syarat monetisasi, teman-teman bisa lihat di tutorial-tutorial YouTube yang sudah pakar-pakar yang untuk bagaimana sih cara mendapatkan syarat monetisasi dengan cepat. Yang penting teman-teman tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh YouTube atau akan menjadi pelanggaran di channel teman-teman yang berbuntutnya channel teman-teman itu di-banned oleh YouTube. Nah, mungkin itu saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum monetisasi, semangat supaya channelnya cepat dimonetisasi. Yang sudah monetisasi semoga semakin sukses channelnya ke depannya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.